Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis strategi yang terdiri dari IFAS, EVAS, matriks SWOT, kuadran, implementasi, dan juga evaluasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh dosen Dr. Ayuning Budiati MP.PM. Sebelum masuk ke IFAS, EVAS, matriks SWOT, implementasi dan juga evaluasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan juga misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Untuk visinya bersama menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Serang, dan untuk misinya yang pertama meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas BLHD, kedua meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian dan partisipasi para pemangku kepentingan terhadap fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tujuan dan juga sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Tujuannya, yang pertama meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Lalu yang kedua, membaiknya performa kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui peningkatan sinergitas dan efektivitas program pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, membaiknya performa kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui implementasi perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang sadar, peduli akan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan secara proporsional dengan menyesuaikan kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang ada. Lalu yang kedua, teridentifikasi dan terkelolanya sampah dan juga limbah B3. Lalu yang ketiga, terwujudnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oke, selanjutnya faktor internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Yang pertama, DLH Kota Serang memiliki pegawai ASN dan juga non-ASN yang bertugas di bidang kebersihan, persampahan, dan pengawasan lingkungan. SDM-nya cukup berpengalaman, tetapi jumlah petugas di lapangan masih kurang dibanding luas wilayah dan volume sampah yang tinggi di Kota Serang. Lalu yang kedua, anggaran berasal dari APBD dan bantuan provinsi, yang mana dana difokuskan untuk operasional kebersihan dan juga di TPA Cilowong. Namun keterbatasan anggaran membuat beberapa program lingkungan belum berjalan maksimal. Lalu yang ketiga, mesin. DLH memiliki truk sampah, kontainer, dan alat berat di TPA. Sebagian peralatan sudah tua dan sering rusak sehingga efisiensi pengangkutan sampah masih rendah. Lalu yang keempat, metode. DLH menerapkan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA serta mendorong program 3R dan bank sampah. Namun koordinasi antar bidang dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Lalu yang kelima, market. DLH menjalin kerjasama dengan pihak swasta, komunitas, dan sekolah untuk kegiatan kebersihan. Meski begitu, kolaborasi dengan pihak industri masih terbatas. Lalu selanjutnya, material. Memiliki TPA Cilowong, TPS di beberapa kecamatan, dan gerobak sampah. Fasilitas sudah ada, tetapi masih kurang untuk menampung seluruh sampah di Kota Serang yang terus meningkat. Lalu selanjutnya, faktor eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Yang pertama, ekonomi. Aktivitas ekonomi dan perdagangan yang meningkat menambah volume sampah, potensi daur ulang belum dimanfaatkan secara maksimal. Lalu selanjutnya, budaya dan demografis. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di pasar dan sungai masih umum terjadi. Pertumbuhan penduduk meningkatkan beban pengelolaan sampah. Lalu yang ketiga, sosial. Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan masih rendah, terutama dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang keempat, politik. DLH berada di bawah pemerintah Kota Serang dan mengikuti kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dukungan politik cukup baik, tetapi pergantian pimpinan sering mengubah prioritas program. Lalu yang kelima, hukum. DLH berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, namun penegakan aturan kebersihan masih lemah.
Selanjutnya, teknologi dan media. Pemanfaatan media sosial untuk edukasi lingkungan sudah ada, tetapi penggunaan teknologi digital untuk pelaporan dan pengawasan masih minim. Lalu yang selanjutnya, bisnis dan industri. Kegiatan industri di Kota Serang menghasilkan limbah padat dan juga cair. Pengawasan sudah dilakukan, tetapi kerjasama dalam CSR lingkungan masih sedikit. Selanjutnya, iklim. Curah hujan tinggi menyebabkan penumpukan sampah dan risiko banjir. Delha juga menghadapi tantangan menjaga kualitas air dan juga udara. Oke, di sini terdapat IFAS Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang mana diperoleh melalui faktor internal dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang dibuat terdapat bobot, rating dan juga scoringnya di dalamnya. Ada strength dan juga weakness. Total dari strength untuk bobot 0,40 dan scoring 2,61. Untuk total weakness untuk bobot 0,60 dan untuk scoring minus 2,09. Lalu total dari IFAS itu bobotnya 1, scoringnya 0,52 dan untuk selisihnya itu 4,70. Oke, di sini terdapat IFAS Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang mana untuk IFAS ini didapat melalui faktor eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang di dalamnya terdapat opportunity dan juga traits. Total opportunity-nya untuk bobot 0,35 dan scoringnya 2,20. Dan untuk total traits bobot 0,65 dan scoring minus 2,81. Untuk total dari IFAS itu bobotnya 1 dan juga scoringnya minus 0,61 yang mana terdapat selisih 5,01. Setelah membuat tabel dari IFAS dan juga EFAS yang diperoleh melalui faktor internal dan juga faktor eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, diperolehlah kuadran yang mana di sini terlampir gambar matriks SWOT yang mana total dari EFAS diperoleh 0,52 dan total dari EFAS adalah minus 0,61 yang mana sehingga diperolehlah terletak di kuadran 4 yang mana lebih mengarah kepada diversifikasi. Setelah membuat gambar dari matriks SWOT sehingga diperoleh di kuadran 4 yang mana lebih mengarah pada strategi ST. Di sini terlampir 5 strategi yang lebih mengarah ke kuadran 4 atau diversifikasi. Untuk poin pertama, memanfaatkan SDM yang berpengalaman di DLH Kota Serang untuk mengurangi ancaman peningkatan volume sampah dengan cara membuat tim monitoring sampah di wilayah dengan timbulan sampah tertinggi seperti Kecamatan Serang, Curug, dan Kecamatan Cipocok Jaya. Lalu yang kedua, memanfaatkan kerjasama dengan komunitas lingkungan di Kota Serang untuk mengatasi ancaman budaya buang sampah sembarangan dengan cara membuat patroli kebersihan berbasis warga. Lalu yang ketiga, memanfaatkan kerjasama dengan PT WPLI untuk menghadapi ancaman limbah B3 dengan cara mengadakan edukasi dan pengawasan bersama ke titik industri yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya. Lalu yang keempat, mengoptimalkan struktur organisasi DLH Kota Serang seluruhnya untuk menghadapi ancaman meningkatnya keluhan lingkungan dengan cara membagi tugas respon cepat kepada setiap bidang. Lalu yang kelima, mendorong komunitas yang aktif dalam kegiatan lingkungan di Kota Serang untuk menghadapi ancaman meningkatnya sampah rumah tangga dengan cara membuat kampanye pemilihan sampah di tingkat RT. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip implementasi manajemen strategi menurut George A. Bond tahun 2001. Di sini dijelaskan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Yang pertama itu kejelasan tujuan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menetapkan visi menjadikan Kota Serang sebagai kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal. Misi dan tujuan yang spesifik meliputi peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah, menjaga kualitas udara dan air, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan ini dijabarkan dalam program prioritas seperti pengelolaan sampah dan limbah melalui sistem daur ulang dan pemanfaatan energi, serta kampanye edukasi lingkungan di masyarakat. Selanjutnya, komitmen organisasi terhadap strategi. Komitmen organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang terhadap strategi kerjasamanya dengan PT PLN dan PT WPLI diwujudkan melalui upaya seperti penegakan kebijakan lingkungan, pengawasan dan evaluasi program, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan implementasi yang efektif. DLH akan membuat kebijakan yang mendukung program kerjasama ini, seperti peraturan terkait emisi, limbah,
dan standar lingkungan lainnya, serta memastikan kepatuhan PT PLN dan PT WPLI melalui sanksi jika terjadi pelanggaran. Melakukan evaluasi program kerja secara berkala untuk mengukur keberhasilan dan dampak program terhadap lingkungan, seperti penurunan emisi atau peningkatan kualitas air. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada staf DLH dan staf perusahaan mitra terkait standar dan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya. DLH Kota Serang hanya mengandalkan 34 unit truk pengangkut sampah. Dari jumlah tersebut dilaporkan bahwa hanya terdapat 30 unit yang beroperasi aktif, sementara sisanya yaitu 4 unit tidak dapat digunakan karena terkendala pemeliharaan atau kerusakan. Jumlah armada yang dimiliki saat ini sangat minim dibandingkan kebutuhan ideal untuk melayani seluruh wilayah Kota Serang secara optimal, yaitu sebanyak 110 unit truk. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kemampuan DLH untuk mengangkut sampah. Dari sekitar 360 ton sampah yang dihasilkan di setiap hari di Kota Serang, hanya sekitar 75-80 ton yang mampu diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Cilowong. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah, yang mana lebih dari 75%, tidak tertangani oleh sistem pengangkutan resmi. Berikut ini The Balance Scorecard di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Finansialnya terletak pada angka 65%, customer 80%, learning and growth 87%, dan juga internal 68%. Masing-masingnya terdapat fokus dan juga KPIs di dalamnya. Baik, penjelasan dari saya sudah selesai. Sebelum menutup, di sini saya menyelipkan quotes menarik, yaitu sebagai makhluk dengan kemampuan berpikir yang baik, renungkanlah, mari jaga dan rawatlah alam agar kelak penerus kita merasakan manfaat yang baik dari alam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.